Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt ya sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama ada MCB soft start dan yang kedua ada MCB baterai. Sini MCB soft start yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB soft start kita off kan ya. Dan setelahnya inverter kita nyalakan. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya ya, karena di sini tidak menggunakan MPPT. Jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input, di sini ada batas atas dan batas bawah. Untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Di sini semisal ingin dirubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist. Maka secara otomatis dia langsung tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Misal di sini ingin kita settingan 56 dan di sini juga sama 56, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk arus pengisiannya. Oke, di sini kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingan untuk sistem baterai 48 volt. Misal ini juga cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa dipilih salah satu untuk mode prioritas ini. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya itu ada pengaturan ATS. Di sini ada VAR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting ya. Dan nanti di sini ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kembali, kemudian sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, sini menu selanjutnya yaitu ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat di sini ada nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya tadi. Untuk perpindahannya berada di 46 volt. Kita turunkan. Jadi sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini untuk VAR recovery-nya ada di 51 volt. Kita naikkan kembali ke 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Oke, di sini masih DC priority ya.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan ubah ke prioritas AC, di sini maka secara otomatis berpindah ke PLN. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan untuk chargingnya. Kita ubah lagi ke prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini baterai ini habis ya. Oke, di sini ketika baterai ini habis, untuk lakukan charging di sini kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Di sini kita harus ubah ke prioritas AC seperti ini untuk lakukan charging. Kemudian kita tunggu sampai charging ya. Oke, mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Ini naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, naik terus. Oke, di sini bisa ya untuk chargingnya. Kemudian kita rubah lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN akan saya off-kan terlebih dahulu dan baterai saya nyalakan ya. Oke, baterai di sini sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani ya, menggunakan beban blower dan juga beban heater. Di sini saya akan bebani menggunakan beban blower terlebih dahulu. Oke, dengan beban blower terbaca kisaran 1400-an watt lebih ya. Ditambah lagi beban blowernya. Oke, 2900. Saya ganti di sini menggunakan beban heater. Oke, beban heater 1900 ya per 2000. Saya tambah lagi, itu menjadi 3700 ya. Kemudian saya tambah beban blower 5200, saya tambah lagi. Oke, di sini ketika berada di posisi 6000 lebih ya, inverter langsung berbunyi alarm. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan coba menggunakan prioritas AC ya. Di sini saya akan nyalakan kembali input PLN-nya. Kemudian di sini saya akan ganti untuk prioritasnya. Dan di sini saya akan bebani dengan satu blower. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN padam.
Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.